nama saya Yani. Kali ini saya mau bicara mengenai koperasi simpan pinjam. Dilihat dari dasar hukum yang tertuang dari Undang-Undang Dasar 1945, koperasi memperoleh hak untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Koperasi yang sudah dibangun selama ini juga jumlahnya sudah cukup besar. Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan pekerjaan. Saat ini kehidupan koperasi timbul dan tenggelam di tengah-tengah masyarakat. Ada yang masih melestarikan kehidupan koperasi, tapi juga ada yang sudah hilang. Padahal koperasi dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diperlukan, seperti kegiatan koperasi yang sudah sering kita ketahui, menyediakan barang sembako, simpan pinjam uang, dan sebagainya. Koperasi diciptakan untuk mensejahterakan kehidupan anggota di dalamnya maupun bukan anggota koperasi. Koperasi diciptakan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama di antara anggota dan yang bukan anggota untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat yang memerlukan bantuan dana. Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga yang menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan untuk meringankan beban kebutuhan orang tersebut. Sumber dana koperasi simpan pinjam diperoleh dari iuran para anggotanya yang menyetorkannya sebagai iuran wajib dan iuran pokok. Kemudian dana yang ada dipinjamkan kembali kepada anggota maupun masyarakat luas yang membutuhkan pinjaman dana. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Sumber dana koperasi simpan pinjam diperoleh dari simpanan sukarela anggotanya dan berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang mengalami kelebihan dana. Secara umum, sumber dana koperasi berasal dari anggota sendiri berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Usaha koperasi yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk pengurus koperasi melalui rapat anggota dilaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Di antaranya, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Pembagian laba, sisa hasil usaha, dilakukan secara adil dan sebanding dengan besar jasa para anggota. Kemudian prinsip kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Nah, kemudian kita mau tahu nih, sejarahnya gimana ya ada koperasi ini? Kenapa bisa diadakan koperasi? Koperasi simpan pinjam ini sebenarnya sudah dimulai pada abad 19. Ketika Jerman dilanda krisis ekonomi karena badai salju yang melanda seluruh negeri, para petani tidak dapat bekerja karena banyak tanaman yang tidak menghasilkan, penduduk pun kelaparan. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang berduit. Mereka memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga banyak orang yang terjerat hutang oleh karena tidak mampu membayar hutang, maka sisa harta benda mereka disita oleh lintah darat. Kemudian tidak lama berselang terjadi revolusi industri. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia diambil alih oleh mesin-mesin. Banyak pekerja terkena PHK. Jerman dilanda masalah pengangguran secara besar-besaran. Melihat kondisi ini, wakil kota Flammersfeld, Friedrich Wilhelm Rafflesion, merasa prihatin dan ingin menolong kaum miskin. Ia mengundang orang-orang kaya untuk menggalang bantuan. Ia berhasil mengumpulkan uang dan roti, kemudian dibagikan kepada kaum miskin. Ternyata derma tidak memecahkan masalah kemiskinan, sebab kemiskinan adalah akibat dari cara berpikir yang keliru. Penggunaan uang tak terkontrol dan tak sedikit
penerima derma memboroskan uangnya agar dapat segera minta derma lagi. Akhirnya para dermawan tidak lagi berminat membantu kaum miskin. Raiffeisen tak putus asa. Ia mengambil cara lain untuk menjawab soal kemiskinan ini. Ia mengumpulkan roti dari pabrik-pabrik roti di Jerman untuk dibagi-bagikan kepada para buruh dan petani miskin. Namun usaha ini pun tidak menyelesaikan masalah. Hari ini diberi roti, besok sudah habis, begitu seterusnya. Berdasarkan pengalaman itu, Raiffeisen berkesimpulan, kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka juga. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan yang produktif dan memberikan penghasilan. Jaminan pinjaman adalah watak si peminjam. Untuk mewujudkan impian tersebutlah, Raiffeisen bersama kaum buruh dan petani miskin akhirnya membentuk koperasi simpan pinjam bernama Credit Union atau CU, artinya kumpulan orang-orang yang saling percaya. Credit Union yang dibangun oleh Raiffeisen, petani miskin, dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman. Bahkan kini telah menyebar ke seluruh dunia. Koperasi simpan pinjam memiliki 3 prinsip utama, yaitu swadaya, artinya tabungan hanya diperoleh dari anggotanya. Setia kawan, yaitu pinjaman hanya diberikan kepada anggota. Pendidikan dan penyadaran, yaitu untuk membangun watak adalah yang utama. Hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman. Nah, kalau koperasi simpan pinjam ini menurut peraturan pemerintah di Indonesia, yaitu adalah kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, atau anggotanya. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain, atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran seluruh imbalan. Manfaat koperasi simpan pinjam ini bermanfaat untuk anggota dan masyarakat. Untuk anggotanya, koperasi simpan pinjam ini memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif murah. Koperasi serba usaha yang bergerak di bidang jual beli kebutuhan pokok atau sembako dapat melayani anggotanya dengan harga jual barang yang lebih murah. Hal ini dikarenakan anggota adalah pemilik, jadi dikhususkan untuk anggota harganya di bawah harga umum. Kemudian memberi kemudahan kepada seluruh anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha. Dengan bergabung pada koperasi simpan pinjam, maka anggota koperasi dapat memperoleh modal usaha dengan mudah. Hal ini tentu saja berbeda jika anggota tersebut mengajukan pinjaman kepada bank atau kepada koperasi yang dia bukan anggota. Ada persyaratan yang lebih mudah
untuk memperoleh pinjaman khusus bagi anggota koperasi simpan pinjam. Memberikan keuntungan bagi anggota dengan memperoleh SHU. Dengan kita bergabung pada koperasi, maka setiap akhir tahun kita akan memperoleh sisa hasil usaha atau keuntungan yang dibagikan kepada seluruh anggota koperasi sesuai dengan besarnya simpanan maupun kontribusi anggota pada koperasi tersebut. Mengembangkan usaha anggota koperasi. Dengan bergabung pada koperasi, kita akan memperoleh pengetahuan baru di bidang usaha dengan cara mengikuti pelatihan yang diadakan oleh koperasi. Koperasi juga mengadakan program untuk meningkatkan usaha para anggotanya. Dan meniadakan praktek rentenir. Dengan berkembangnya koperasi di masyarakat kita dan kita ikut di dalamnya, maka kita telah membantu menghilangkan praktek rentenir yang sering menjerat para pedagang kecil dan para petani. Biasanya rentenir memberikan bunga yang besar pada orang yang akan meminjam uang. Manfaat bagi masyarakat yaitu antara lain satu, bisa untuk membuka lapangan kerja baru. Bagi koperasi yang telah maju dan berkembang pesat, tentu pengurus tidak bisa melakukan kegiatan operasional sehari-hari. Mereka tentu akan membutuhkan karyawan baru untuk melaksanakan kegiatan operasional harian. Disinilah koperasi berperan mengurangi pengangguran di masyarakat. Yang kedua, memudahkan masyarakat dalam menabung dan meminjam uang. Biasanya di koperasi untuk orang yang akan menabung atau meminjam uang, mereka tidak perlu ke kantor koperasi. Karyawanlah yang datang ke rumah-rumah para nasabah untuk menarik tabungan atau untuk meminjamkan uang. Hal ini tentu memudahkan masyarakat untuk menabung. Karena jika mereka menabung harus ke bank umum dan mereka mungkin tidak sempat ke kantor karena kesibukan harian dan juga mereka malu jika ke kantor tapi hanya mau nabung sedikit. Disinilah koperasi membantu mereka dengan cara ditarik langsung ke rumah. Kemudian juga bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi negara. Manfaat yang ketiga ini manfaat secara umum koperasi bagi pemerintah. Dengan maju dan berkembangnya koperasi, maka ikut menggerakkan roda ekonomi suatu negara. Dan juga ikut menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional dalam menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Prinsip dasar koperasi simpan pinjam. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi, prinsip-prinsip dasar koperasi simpan pinjam ini adalah memiliki anggota dengan sifat terbuka dan sukarela, dikelola secara mandiri dengan cara yang demokratis. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Keuntungan koperasi dalam bentuk sisa hasil usaha atau SHU dibagi secara adil sesuai kesepakatan dalam rapat anggota. Dalam menjalankan usaha, koperasi memiliki modal yang terdiri dari simpanan pokok yang dibayarkan pertama kali oleh anggota koperasi dan hanya sekali saja. Kemudian simpanan wajib yang dibayarkan oleh anggotanya setiap bulannya. Kemudian juga simpanan sukarela yang mirip seperti tabungan dengan jumlah dan waktu simpanan yang tidak ditentukan. Juga ada dana cadangan yang merupakan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan ke anggota namun digunakan untuk menambah modal usaha koperasi. Modal pinjaman yang dilakukan oleh pengurus koperasi ke pihak lain seperti bank atau lembaga penyalur dana lainnya, hibah atau donasi yang diberikan oleh orang lain kepada koperasi. Nah, begitulah keterangan mengenai koperasi simpan pinjam. Nah, kebetulan akhir-akhir ini kita banyak dikagetkan dan heboh sekali berita mengenai kasus koperasi simpan pinjam Indosuria. Nah, sebab nilai penggelapannya mencapai 106 triliun. Nilai ini menjadikan Indosuria sebagai kasus dengan nilai penggelapan terbesar di Indonesia. Oke. Jadi kita harus hati-hati kalau kita memilih untuk bergabung di koperasi, kita juga harus tahu. Sekarang koperasi Indosuria ini, koperasi simpan pinjam Indosuria, pertama kali didirikan di Jakarta pada tahun 27 September 2012 di Jalan MH Tamrin nomor 3 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
Melansir laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, KSP Indosuria terdaftar dengan nama resmi Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta. KSP Indosuria memiliki nomor Badan Hukum Pendirian 430-BH Romawi 12.1.1.829.31 Romawi 11 dengan nomor induk koperasi NIK 31730800200001. NIK Koperasi Simpan Pinjam Indosuria sudah expired sejak 5 November 2022. Rapat anggota tahunan terakhir dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023. Pada struktur organisasi, menurut pengurus dalam laporan praktik kerja lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam Indosuria bahwa pengurus, pengawas, penasihat pada Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta membawai secara langsung Direktur Pelaksana Keuangan, Personalia, Operasional, kemudian Direktur Pendanaan, Direktur Kredit. Saat beroperasi secara ideal, KSP Indosuria merupakan penyedia pinjaman untuk membantu anggota yang memerlukan modal dalam pengembangan usaha. Pendanaan dihimpun dari para anggota yang nanti disalurkan kembali kepada anggotanya. Himpunan tersebut disebut juga sebagai simpanan. Permasalahan di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria sudah mulai tercium sejak tahun 2018. Saat itu Kementerian Koperasi pernah memberikan sanksi administratif pada Indosuria karena dugaan penyimpangan. Penyebab utama dikeluarkan sanksi tersebut karena Indosuria tidak menyerahkan laporan keuangan dan rapat anggota tahunan tahun 2019 yang mana menurut peraturan harus diserahkan pada kuartal pertama tahun 2020. Selanjutnya pada 10 Februari 2020, Indosuria gagal membayar sejumlah nasabah. Permasalahan berlanjut. Pihak Indosuria merilis pemberitahuan bahwa uang deposito para nasabah tidak bisa dicairkan. Pencairan hanya dapat dilakukan dengan sejumlah syarat, seperti jangka waktu 6 bulan sampai 4 tahun berdasarkan nilai aset under management. Pada bulan berikutnya, Maret 2020, pencairan tabungan semakin alot. Nasabah hanya bisa mengambil tabungan maksimal 1 juta rupiah. Nasabah yang resah dan mulai curiga akhirnya mengadukan masalah tersebut ke kepolisian. Berdasarkan penelusuran, untuk menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, para peserta menyetor simpanan wajib sebesar 20 juta dan simpanan pokok 500.000 per bulan. Kemudian untuk menarik minat peserta, Koperasi Simpan Pinjam Indosuria menjanjikan bunga yang tinggi yaitu 9-12% per tahun. Nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya menerapkan bunga pada kisaran 5-7%. Indosuria juga diduga memanipulasi informasi produk investasi yang dibuat, seolah-olah menyerupai deposito. Isu soal Koperasi Simpan Pinjam Indosuria pun mereda, namun hanya sesaat. Kisaran bulan Juni tahun 2021, isu Koperasi Simpan Pinjam Indosuria kembali menyeruak. DPR RI bahkan sempat memanggil pihak Kementerian Koperasi terkait isu ini. Dari sini terungkap rupanya Koperasi Simpan Pinjam Indosuria telah gagal bayar hingga masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Menyusul perkara vonis lepas yang diberikan pada Henry Surya, setelah persidangan yang dilakukan ternyata Henry Surya dibebaskan. Ini kan menimbulkan keresahan para nasabah dan bagi kita sendiri masyarakat yang melihat, wah ini terjadi kasus seperti ini namun ternyata big boss-nya bisa lepas. Kejaksaan Agung pun menilai keputusan tersebut sangat keliru bila hanya melihat perkara ini dalam ranah perdata. Sehingga Kejaksaan Agung memutuskan untuk mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari ke depan. Ya. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis
pada hari Senin 30 Januari tahun 2023, beliau menyebutkan vonis lepas terhadap Henry Surya adalah hal yang sangat keliru, sebagaimana dalam pasal 253 huruf A KUHP. Pasal tersebut berbunyi, majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Pertimbangan kasasi adalah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya memiliki 23.000 nasabah dengan mengumpulkan dana nasabah yang mencapai 106 triliun rupiah. Berdasarkan hasil audit nasabah yang tidak terbayarkan lebih dari 6.000 nasabah yang jumlah kerugiannya kurang lebih 16 triliun rupiah. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Indosurya juga tidak mematuhi peraturan administrasi koperasi yang seharusnya melakukan rapat anggota minimal 1 kali dalam 1 tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya, Koperasi Simpan Pinjam Indosurya juga dianggap memberikan iming-iming bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Tak hanya itu, Koperasi Simpan Pinjam Indosurya juga membuka 2 kantor pusat dan 191 kantor cabang di seluruh Indonesia tanpa pemberitahuan atau izin kepada Kementerian Koperasi dan UKM sehingga tidak diketahui oleh anggota. Hal paling memberatkan adalah uang nasabah yang dihimpun sejak tahun 2012 sampai tahun 2020 oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya diketahui telah dikucurkan ke 26 perusahaan cangkang milik Henry Surya, serta pembelian aset seperti tanah, bangunan, dan mobil atas nama pribadi dan atas nama PT Sun International Capital milik Henry. Atas rentetan penipuan yang dilakukan oleh Henry Surya dan rekan-rekannya, Kejaksaan Agung menilai tidak tepat jika menilai kasus ini sebagai tindakan perdata. Menurut Kejaksaan Agung, mereka memanfaatkan celah hukum dan dikemas dengan tipu muslihat. Padahal apa yang mereka lakukan lebih layak disebut dengan investasi bodong berkedok koperasi simpan pinjam. Nah, demikian pemaparan pengertian mengenai koperasi simpan pinjam dan manfaatnya, prinsipnya. Namun juga kita harus belajar dari kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya ini sehingga kita tidak salah untuk bila kita mau menaruh uang kita di koperasi simpan pinjam, maka kita harus pelajari dulu supaya tidak tergiur oleh iming-iming bunga yang besar, namun pada akhirnya tidak ada uang kita malah jadi hilang. Oke, terima kasih. Semoga paparan yang saya berikan ini memberikan manfaat bagi kita semua.